Mencuci tangan adalah kegiatan yang sangat sederhana, tapi mampu melindungi kita dan keluarga dari berbagai macam penyakit. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Mencuci tangan menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan kita rajin mencuci tangan hingga bersih, adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik beberapa kali dalam sehari. Terutama saat mau memasak, setelah keluar dari kamar mandi, setelah menggunakan tangan untuk menutup hidung atau mulut ketika batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Saat kita mencuci tangan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita mencuci tangan. Cara mencuci tangan yang benar adalah dengan air mengalir. Jangan dengan menggunakan air yang menggenang. Memakai masker jangan disepelekan. Jangan pernah menyepelekan penggunaan masker dalam penggunaannya, karena itu bisa membuat kebocoran udara yang bisa saja masuk membawa kuman, bahkan virus serta penyakit. Jadi, bagaimana cara masker yang benar? Yang pertama, pastikan selalu mencuci tangan sebelum memakai masker. Dan yang kedua, carilah mana sisi luar dan juga mana sisi dalam. Jika masker kita memiliki dua warna yang berbeda, biasanya warna hijau atau warna biru. Nah, warna hijau inilah yang di sisi luar dan warna putih yang ada di dalam. Tentukan sisi atas masker. Biasanya ditandai dengan garis kawat di hidung. Untuk masker, dengan menggunakan tali, posisikan kawat hidung di atas hidung. Lalu, ikat kedua sisi tali di bagian atas kepala bagian atas. Setelah masker sudah bisa menggantung, tarik masker ke bawah agar bisa menutup mulut kita hingga dagu. Lalu ikat tali bagian bawah tengkuk ke belakang leher. Untuk masker karet, sangat mudah penggunaannya. Kita cuma hanya perlu mengaitkan tali karet di bagian belakang telinga. Setelah masker menempel aman di wajah, cubit bagian kawat untuk mengikuti lekuk hidung. Kenapa? Agar masker kita lebih tertutup rapat dan panjang lekukannya bisa menutupi semua bagian yang perlu ditutupi, seperti hidung, mulut, dan dagu. Menjaga jarak. Pasti kalian semua sudah tahu menjaga jarak, atau kita lebih mengenalnya dengan social distancing. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga jarak yang benar. Menjaga jarak termasuk salah satu pencegahan dalam penyebaran virus corona. Saat kita pergi ke tempat umum, penting bagi kita untuk menjaga jarak setidaknya 1,8 meter dari orang lain. Dan jangan lupa juga untuk tetap mengenakan masker untuk mencegah diri kita dari penyebaran virus COVID-19. Orang yang terinfeksi tetapi tidak memiliki gejala juga berperan dalam penyebaran virus COVID-19 ini.
karena orang dapat menyebarkan virus sebelum mereka tahu bahwa mereka sakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak, setidaknya 2 meter atau 1,8 meter. Menjaga jarak juga sangat penting bagi orang-orang yang beresiko tinggi, karena penyakit bawaan yang mematikan. Mengurangi mobilitas berarti mengurangi resiko kita akan tertularnya virus corona. Dengan kita bisa menahan keinginan untuk beraktivitas di luar rumah lebih sedikit, berarti kita berupaya menjaga kesehatan diri dari virus yang sangat mematikan tersebut. Mengurangi mobilitas atau membatasi mobilitas di luar rumah bukan berarti kita tidak sama sekali keluar rumah, tapi menahan diri untuk beraktivitas lebih banyak dan lebih baik di dalam rumah. Karena melihat angka kenaikan virus corona yang seharusnya membuat diri kita lebih berhati-hati dan lebih menahan diri. Sebaiknya kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai membuat diri kita terjerumus dan terinfeksi dengan virus corona. Jaga diri, jaga nafsu demi kesehatan diri sendiri. Kenapa kita diharuskan untuk menjauhi kerumunan? Karena dengan banyaknya orang yang berkumpul di suatu tempat menyebabkan virus corona dengan mudah menyebar dan menular. Dengan seiring ragamnya varian virus corona ini yang dapat menularkan dan menyebar dengan cepat tanpa adanya kontak fisik, para dokter pun menyarankan untuk tidak berkerumun dalam suatu tempat. Karena biasanya orang yang terinfeksi virus corona tanpa gejala, atau yang lebih kita sebut sebagai istilah kerennya OTG. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, maka kita juga mendukung dalam pemulihan Indonesia dari pandemi yang belum berhenti ini. Sebelum berbuat, berpikirlah dahulu. Berbuat bijak berarti menyelamatkan diri dan keselamatan orang lain. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak dari pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi sudah kita kenal sejak zaman dahulu. Ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin ini adalah menurunnya angka kematian dan angka kesakitan akibat virus ini. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban, memakan banyak jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Maka, lakukan gerakan vaksinasi, sehatkan Indonesia, pulihkan ekonomi Indonesia.